Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Dahwa Ramadan dengan NPM 231506108. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas akhir saya pada judul 1 praktikum jaringan komputer. Nah, untuk tugas akhir ini kita menggunakan aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracer. Baiklah, kita langsung saja ke percobaannya. Pada percobaan kali ini kita menggunakan 2 switch dan juga 2 PC. Setelah seperti ini, kita akan melakukan koneksi ke semua ini, yaitu menggunakan crossover itu untuk dari switch ke switch, plus 0. Setelah itu menggunakan straight itu dari PC 10 ke switch itu kita pakai fast ethernet 08. Lakukan sebaliknya itu ke 016. Oke. Setelah seperti ini, kita membuka ke PC 1, lalu config ke fast ethernet 0, kita masukkan untuk IP-nya 110. Oke. Lakukan sebaliknya ke PC kedua. Oke. Setelah seperti ini, maka dia akan hijau. Nah, dia bakal hijau semua, yang artinya ini udah terhubung ya. Setelah ini kita masuk ke dalam switch-nya, ke CLI, kita masuk, oke, enable. Baiklah, setelah enable, kita ke configure terminal. Oke, dia udah masuk ke switch config. Setelah itu, kita akan mengubah hostname-nya S1. Maka switch ini dia akan mengganti jadi S1. Itu untuk nama hostname-nya ya. Lalu kita masukkan ke IP domain lookup. Setelah itu kita masuk ke enable secret class. Lalu kita masuk ke line .0, maka dia akan masuk ke config line. Lalu kita masukkan password, yaitu Cisco ya. Oke, setelah itu kita login dan exit. Oke, dia akan keluar ke line, dari line maksudnya. Oke, berikutnya kita masuk ke interface LAN 1. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya 168.1.1.255. Oke, IP ini dia akan masuk ke dalam config if-nya. Lalu shot agar dia tidak mati. Oke, lalu kita exit dari line, maksudnya dari interface-nya ya, sorry. Setelah itu kita masuk ke namanya banner mode. Oke, nah di sini kita disuruh untuk memasukkan teks seperti yang udah saya siapkan, teksnya seperti ini. Dan untuk terakhir itu kita menambahkan tanda pagar untuk mengakhiri dari message teksnya atau karakternya. Oke. Setelah itu kita exit. Satu kita ke copy running config startup config. Baiklah, di sini kita pencet enter lagi. Oke. Lalu kita akan melihat
show one runningnya ya, dari yang telah kita buat tadi. Oke, ini kalau keluar itu Ctrl C aja, lalu kita akan show collection seperti ini ya. Ini jika kita mau melihat versi-versinya. Lalu yang terakhir itu ada show IP interface brief. Oke, ini itu buat interface yang ada ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk switch satunya ya. Sorry. Sebentar. Oke, kita lakukan kembali seperti pada switch sebelumnya ya, yaitu enable. Setelah masuk sini kita bakal ke config terminal. Oke, kita masuk ke config. Setelah itu kita ubah untuk hostname-nya. S1. Oke. Masuk ke IP domain local. Setelah itu kita ke enable spread class. Kita password Cisco. Login dan exit. Setelah itu kita masuk ke interface RAM 1. Kita masuk ke IP address. Terus 92 168 11 255. Setelah masuk kita ke no shot. Setelah itu kita ke namanya exit dulu. Oke, setelah exit kita ke banner map, masukkan teks yang sama seperti tadi ya, dan setelah itu kita ke exit. Oke. Ini dia ketekan 2 kali untuk enternya, jadi dia ada notifikasi seperti itu. Kita ke copy dan start up config. Oke, show running config policy show action lalu show interface brief. Oke, oh ya, show interface. Oh, nggak salah, sini ada IP interface brief. Oke.
Nah, eh, mengapa pada apa ya? Mengapa pada fast Ethernet ini ada yang up dan juga ada yang down? Nih, seperti ini ya. Nah, itu pada tampilan hasil perintah show IP interface brief ini, itu kan dia ada beberapa port yang switchnya itu berstatus up per up, dan dengan ada yang seperti down dan down. Nah, port dengan status up itu menandakan bahwa port tersebut sedang terhubung secara fisik ke perangkat lain, seperti PC ataupun switch lain. Dan koneksinya itu dia aktif. Sedangkan untuk yang port dengan status down, dia itu menunjukkan bahwa tidak ada kabel yang terpasang atau perangkat di ujung kabel itu dia mati atau nggak tersambung ya. Nah, selain itu ada pesan yang muncul itu berupa duplicate address, yang berarti terdapat dua perangkat dan alamat IP yang sama. Seperti yang kita masukkan tadi, itu alamat IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, pada jaringan VLAN 1 ya. Nah, sehingga dia itu perlu dilakukan perubahan IP agar tidak terjadinya konflik jaringan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas akhir praktikum jaringan komputer judul 1 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.